Selamat pagi pada teman-teman sekalian, dan hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan pemikiran kita menjadi negatif. Kalau yang pertama yang sudah kita bahas beberapa hari lalu adalah kita takut kita jauh dari Tuhan, dan faktor yang kedua yang disebut dengan kita dilahirkan dengan program-program yang sudah terbentuk, dan yang ketiga itu ada disebut dengan tujuan yang tidak jelas, dan yang keempat sekarang ini adalah rutinitas yang negatif. Nah, inilah faktor dari 11 faktor yang mempengaruhi pemikiran kita yang negatif yang akan kita bahas di beberapa hari ke depan. Nah, mari kita mulai. Dan faktor apa yang menyebabkan orang itu berpikiran negatif? Ya, nomor yang keempat ini adalah yang disebut dengan rutinitas yang negatif. Jadi rutinitas yang kita miliki setiap hari itu bisa menyebabkan pemikiran yang negatif. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya pada teman-teman sekalian, pernah nggak teman-teman mendengar seseorang mengeluh disebabkan rutinitas yang terjadi di dalam hidupnya? Pernah nggak? Jadi saya sendiri sering mendengar teman-teman yang mengeluh karena faktor rutinitas yang dia alami selama dalam pekerjaannya. Atau mungkin saya akan bertanya lagi, pernah nggak teman-teman sendiri merasa rutinitas kalian yang sedang kalian alami sangat tidak menyenangkan? Ya, memang betul teman-teman, mencari posisi aman agar tetap bertahan ya dalam hidup adalah suatu tabiat dari manusia sesungguhnya. Dr. Carl Jung menyebutkan, dia sebutkan ada yang disebut dengan, yang sering kita kenal disebut dengan zona aman dan tenang. Nah, zona aman dan tenang. Di wilayah ini seseorang akan merasa aman. Wilayah yang aman dirasa seseorang itu ada 3 bagian. Yang pertama, ketika dia memiliki tempat tinggal, ketika dia memiliki pekerjaan yang stabil, ketika dia memiliki seseorang yang hidup bersama dengannya. Nah, biasanya ketiga aspek ini menyebabkan orang itu masuk di dalam satu yang disebut dengan zona nyaman. Nah, saya mengingat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein, pernah berkata, seseorang merasa aman katanya ketika mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, dan orang-orang yang dia cintai hidup bersama-sama dengannya. Itu kata Albert Einstein. Jadi ada 3 variabel yang menyebabkan orang itu merasa nyaman. Nanti teman-teman boleh kaji ya. Yang pertama, ketika ia mendapatkan satu tempat tinggal yang sudah menetap ya. Kemudian dia mendapatkan, yang kedua dia mendapatkan pekerjaan, dan yang ketiga ketika dia bisa hidup bersama-sama dengan seseorang yang dia cintai. Nah, ini ada relevansinya dengan ungkapan dari filsafat India kuno yang mengatakan kira-kira demikian. Dia katakan begini, jika Anda ya mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal, Anda beruntung. Ya, jika Anda katanya mendapatkan sesuatu yang bisa menopang hidup, Anda cerdik. Jika Anda mendapatkan seseorang yang bisa hidup bersama-sama dan saling berbagi cinta, Anda bahagia. Jika Anda memiliki itu, berarti Anda orang yang paling kaya. Ini adalah filsuf kuno dari India. Perlu kita pahami teman-teman bahwa semua orang hidup dengan rutinitas tertentu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pekerjaan tertentu. Nah, ketika terjadi suatu perubahan dalam hidup, kita merasa kehilangan rasa aman,
dan tidak merasa tenang. Karena itu, setiap manusia, setiap orang berusaha keras untuk memiliki zona aman yang menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, teman-teman perlu ketahui, namun zona aman ini ya bisa merubah rutinitas ke arah yang negatif yang bisa mengganggu stabilitas jiwa kita. Nah, rutinitas yang negatif yang dimaksud di sini adalah melakukan hal-hal yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu tanpa perubahan. Contoh, bangun tidur ya, langsung minum kopi, sarapan, lalu berangkat kerja ya. Nah, aktivitas ini selalu dilakukan setiap hari. Begitu pula setelah pulang dari kerjaan, ia melakukan hal yang sama. Begitulah berputar-putar dengan rutinitas tersebut hingga hidupnya merasa tidak bermakna. Suatu yang paling membahagiakan adalah jika seseorang itu merasa berhasil berkembang, maju, ataupun lebih maju lagi ya. Secara psikologis teman-teman, tidak adanya prestasi akan menyebabkan maraknya kasus bunuh diri, terutama di kalangan anak muda seperti teman-teman sekalian yang merasa frustrasi, kesepian karena tidak mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi mereka. Akhirnya mereka pun bunuh diri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang hidup dalam rutinitas, tanda petik, orang yang hidup dalam rutinitas yang negatif akan kehilangan perhatian terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Selain itu, apapun perubahan yang terjadi bagi mereka itu rasanya hampa. Jadi tidak mengherankan kepada kita, mereka yang masuk dalam rutinitas ini, mereka itu sering menanggung kesedihan yang mendalam ya. Nah, dalam suatu kesempatan seorang karyawan menemui saya. Ia berkata, "Dr. Rudy, berkat karunia Allah, aku ini sukses baik secara finansial, pekerjaan maupun keluarga, tetapi aku tidak merasa bahagia ya. Apakah Dr. Rudy bisa membantu saya untuk mendapatkan kebahagiaan itu?" Jadi secara finansial dia sudah apa? Sudah sukses. Hanya saja dia tidak merasa bahagia. Ini banyak yang terjadi. Orang-orang muda yang sukses sekarang ini. Secara finansial mereka memiliki uang yang banyak, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Memang uang tidak bisa membeli suatu kebahagiaan, itu betul. Nah, untuk menjawab pertanyaan si sang anak muda ini, saya menanyakan kepada beliau bagaimana pola hidup Anda selama ini. Kemudian dia mengatakan, well, as it is, rutinitas yang sangat menjemukan bagi saya. Sejak 10 tahun lalu katanya, yang aku kerjakan ya itu-itu aja, sama aja. Kemudian saya tanya, mengapa Anda tidak membuat satu perubahan yang positif yang bisa membuat kamu bahagia? Kemudian anak muda ini mengatakan pada saya sudah mencobanya, tetapi aku takut gagal. Ini adalah contoh yang sederhana dari rutinitas yang negatif yang tumbuh dari pikiran negatif.
rutinitas yang negatif yang tumbuh dari pikiran yang negatif. Kembali saya katakan bahwa seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, tantangan terbesar dalam hidup manusia itu adalah dirinya sendiri. Tantangan itu tidak datang sesungguhnya dari luar, tetapi bersumber dari dalam diri kita sendiri. Dan tantangan yang paling berbahaya adalah kemampuan akan menerima diri sendiri apa adanya. Jadi tantangan yang paling berbahaya adalah kemampuan menerima diri sendiri dengan apa adanya. Inilah teman-teman faktor utama yang menyebabkan penderitaan yang dirasakan oleh manusia. Nah, pada kesempatan ini teman-teman izinkan saya menceritakan pada teman-teman sekalian kisah seorang gadis belia yang masih berusia 5 tahun yang sebutlah namanya Butet. Kita sebut namanya Butet. Nah, kemudian seorang karyawan datang menemui saya ketika saya berada di Palembang. Kemudian ia meminta saya untuk datang ke rumahnya karena ada masalah yang menurut dia masalah yang besar terkait dengan putrinya. Kemudian saya dan ibu ini pun pergi bertemu dengan anaknya. Kemudian kami pun bertemu dan berkata kepada saya, Dr. Rudi, musibah yang menimpaku ini sebenarnya teramat berat. Putriku tuh menderita penyakit minder. Minder itu penyakit yang inferior, merasa rendah diri, gak percaya diri, ya gitu loh. Ia merasa, katanya, masalahnya sepele. Si Butet ini merasa hidungnya terlalu besar, ya. Hal inilah yang dia alami sejak 3 tahun lalu. Nah, selama itu pula ya sudah dilakukan beberapa kali operasi pada hidung tetapi tidak membuahkan hasil. Yang menarik adalah si Butet ini tidak bisa menerima keadaan dirinya. Akhirnya ia selalu menghindar dari orang lain. Setiap dia bertemu dengan orang lain, dia melakukan penghindaran. Dan yang sangat menyedihkan, dia ingin meninggalkan bangku sekolahnya karena minder atau karena rasa inferiority. Mungkin karena shock akibat terlalu sedih, ia sempat dilarikan ke rumah sakit jiwa sebanyak 5 kali. Sekarang, kata si ibu, aku ikut menderita karena keadaannya. Terus terang, kami tidak tahu lagi apa yang kami harus berbuat. Saya lantas meminta untuk bertemu dengan si Butet. Sesuai waktu yang sudah disepakati, ya, gadis belia yang namanya si Butet ini pun datang menemui saya. Saya lihat ya cukup cantik ya, dan terlihat biasa-biasa saja, tidak seperti yang diceritakan oleh ibunya bahwa hidungnya terlalu besar. Oh, tidak seperti itu. Tiba-tiba ia bertanya kepada saya, apakah Bapak setuju atau sepakat dengan saya bahwa hidung saya ini sangat besar? Itu kata si Butet pada saya. Sepakat nggak Bapak bahwa hidung saya ini besar? Saya tidak langsung menjawab sesungguhnya, karena saya masih ingin menggali lagi informasi lebih banyak terkait dengan si Butet ini. Kemudian saya menggali alasan kenapa ia tidak bisa menerima keadaan dirinya.
Dari perbincangan-perbincangan itu saya baru tahu penyebab utamanya adalah seperti yang dikatakan oleh para pakar yang disebut dengan menerima diri sendiri. Ya, menerima diri sendiri. Jika penyakit ini teman-teman menyerang jiwa seseorang, ya, dia tidak bisa menerima keadaan dirinya dan kehidupannya, bahkan bisa membuat untuk berpikir bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya. Ketika seseorang tidak dapat menerima keadaan dirinya, pada saat yang sama ia tidak dapat menghargai dirinya, kemampuannya, apalagi menghormati dirinya. Ya, ia akan membenci dirinya sendiri karena terlalu benci. Dia tidak mau bercermin. Jadi dia tidak bisa melihat dirinya sesungguhnya karena terlalu apa? Terlalu benci. Nah, untuk kasusnya si Butet ini kita harus melakukan sesuatu secara bersama-sama agar si Butet ini merasa nyaman dan mau menerima keadaan dirinya dengan apa adanya. Dengan demikian ia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara normal. Nah, berkat pertolongan Tuhan, berkat pertolongan Allah, 6 bulan kemudian si Butet itu pun pulih pada kondisi normal. Ia bisa menerima keadaan dirinya apa adanya. Saya sekarang ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman bisa menerima kondisi diri Anda apa adanya? Pertanyaan berikut, apakah ada sesuatu dalam diri teman-teman yang kalian tidak sukai? Apakah teman-teman menghargai diri dan kemampuan yang kalian miliki? Apakah teman-teman merasa lebih rendah dibandingkan dengan orang lain? Apakah teman-teman mencintai diri kalian apa adanya? Apakah teman-teman mengharuskan beberapa syarat untuk pertanyaan yang saya tanya di atas tadi? Jawaban kalian atas pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana kalian menerima diri kalian masing-masing. Nah, jawaban itu juga akan memberikan gambaran bagaimana ya teman-teman mempengaruhi sikap Anda terhadap diri serta penghargaan Anda terhadap diri sendiri dan kemampuan Anda. Menurut saya, kembali ini saya ulang berkali-kali, orang yang paling menderita adalah orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan diri sendiri. Sikap ini akan melahirkan serangkaian masalah yang tiada ujungnya. Semua masalah itu ada dalam diri kita. Jika itu benar-benar terjadi, seseorang akan berpikir negatif tentang dirinya. Dan teman-teman, jika dibiarkan, lambat laun dia akan menderita gangguan kejiwaan dan penyakit fisik lainnya. Karena itu Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah kondisi suatu kaum sehingga mereka mengubah kondisi yang ada pada diri mereka sendiri. Citra diri, menghargai diri sendiri, menerima akan diri sendiri, mencintai diri sendiri, menghormati diri sendiri, percaya diri, kesadaran diri, dan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh diri sendiri, semua itu ada
dalam jiwa manusia, di dalam file akal, dan yang tersimpan di dalam akal bawah sadar kita. Nah, penyebab utama penderitaan seseorang adalah dirinya sendiri melalui pikiran negatif tentang dirinya sendiri yang terjadi berkali-kali, kemudian diikat oleh perasaan sehingga menjadi suatu keyakinan. Nah, inilah yang terjadi saat di kasusnya si Butet tadi. Setelah itu, keyakinan itu diulang kembali oleh perasaan menjadi kebiasaan yang dibawa sepanjang hidupnya. Oleh karena itu teman-teman, menurut hemat saya, di antara penyebab pemikiran negatif adalah pengaruh internal yang membuat seseorang itu menghancurkan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu teman-teman, jangan izinkan diri Anda untuk menghancurkan diri kalian sendiri karena pikiran-pikiran negatif yang sudah tersimpan di bawah alam sadar kalian. Saya Rudi Manulang, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.